Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Sebagian suami ketika memberikan nafkah kepada anak dan istrinya bisa jadi ia merasa tidak sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Padahal memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah salah satu amal ibadah yang agung. Memberi nafkah merupakan amal ibadah yang wajib bagi seorang suami sekaligus ayah. Amal ibadah yang wajib ini jauh lebih besar pahalanya daripada amal ibadah sunnah. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tuntas terkait tema penting nafkah tak sekedar kewajiban. Bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan Ramadan. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah lancar. Semoga lancar sampai dengan akhir Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman. Iya. Iya, betul. Maksudnya kalau kita tadi di mukadimah begitu ya, kita tadi sampaikan bahwa sebenarnya memberikan nafkah itu kan tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi ada unsur ibadah. Tapi kadang-kadang banyak kemudian suami-suami yang tidak menyadari hal itu, merasa hanya mungkin memberikan nafkah itu hanya sekedar kewajiban. Berarti sebenarnya kita tuh memaknai memberikan nafkah itu seperti apa sih seharusnya dalam Islam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah. Seorang suami itu adalah seseorang yang Allah lebihkan kemampuannya sehingga dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, qawwam bagi keluarganya. Maka saat dia menjadi seorang suami, dia punya tanggung jawab kepada keluarganya. Salah satu tanggung jawab yang harus dia hadirkan adalah memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan betul, tadi Mbak Mila mengatakan bahwa Ahilman memberi nafkah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga amal ibadah, pasti. Karena sering Ahilman sampaikan dalam beberapa kajian sebelumnya, ketika kita bicara tentang rumah tangga atau pernikahan, ada dua yang harus kita pahami tentang pernikahan itu. Yang pertama adalah nikah itu ibadah yang paling lama. Maka setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu ibadah. Apapun itu. Apapun itu. Menatap pasangan itu ibadah. Menyentuh tubuhnya pasangan kita juga adalah ibadah. Menghadirkan kebersamaan dengan pasangan kita itu adalah ibadah. Termasuk memberi nafkahnya seorang suami kepada istri itu juga ibadah. Jadi setiap detak-detik kebersamaan itu adalah ibadah. Maka pahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan di rumah tangga bersama dengan pasangan kita berpotensi menjadi amal ibadah. Kenapa disebut amal ibadah? Karena disukai oleh Allah. Jadi ibadah itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah itu. Jadi ibadah itu tujuannya untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Nah, bagi seorang suami, ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, berarti dia apa? Memenuhi apa yang menjadi perintah Allah kepada dirinya. Jadi bukan semata-mata untuk menyenangkan istrinya. Iya, betul. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa seorang suami harus memberi nafkah kepada istri? Jawabannya bukan biar istri sayang sama dia, bukan. Tapi agar Allah mencintai dirinya. Agar Allah semakin ridha kepadanya. Dan semakin Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Maka sering juga Ahilman sampaikan, seorang suami yang mencintai istrinya, maka Allah akan cintai hidupnya. Seorang suami yang sayang kepada istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Maka jangan kaget ketika suami memberi yang terbaik kepada istrinya, dengan caranya Allah akan balas semua kebaikan itu. Dan itu adalah sesuatu yang berharga bagi pasangan kita. Dan yang kedua sering Ahilman sampaikan, rumah tangga atau pernikahan itu adalah sekolah yang paling lama. Jadi
saat kita berumah tangga, tentu di dalamnya kita sedang menghadirkan pembelajaran terbaik. Ya, seorang suami istri saling belajar di antara keduanya, dan itu menjadi penting kita pahami. Karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama, berarti masalahnya juga banyak, ujiannya juga ada. Karena biasanya orang sekolah kalau mau naik kelas harus ikut ujian dulu. Iya. Dan itu yang harus kita pahami. So, jawabannya nafkah bukan sekedar kewajiban, tapi nafkah adalah amal ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa terbebani juga ya. Jangan merasa terbebani. Dan justru Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan untuk berjodoh dengan seseorang, maka ingat, kita ini saling ketersalingan, keterikatan. Rezeki kita sebagai seorang suami, boleh jadi di samping itu ada rezeki istri kita. Maka salah satu yang jangan ditakutkan oleh orang yang mau menikah adalah rezeki. An-nikahu miftahu rizqi. Nikah itu kunci rezeki. Kita hidup masing-masing aja, rezekinya ada. Apalagi jika kita menikah, hidup bersama, otomatis double rezekinya. Masa rezekinya nggak ada? Boleh jadi yang sempit bukan rezekinya, tapi hati kita yang seringkali merasa sempit dengan rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka aku yakin, jangan merasa terbebani dengan nafkah yang harus kita berikan kepada istri. Karena percayalah, semakin kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita dan hak istri kita, maka yakinlah Allah akan membalas semua kebaikan itu untuk kita. Masya Allah, itu tadi. Nah, kita juga sekarang belajar terkait cakupan nafkah itu apa? Apa yang disebut nafkah dalam kacamata Islam itu apa saja? Iya, nafkah itu kan sesuatu yang kita berikan. Ya, hampir sama kalimatnya dengan infak, nafkah. Jadi nafkah itu sama, artinya sesuatu yang kita berikan kepada seseorang. Nah, dalam urusan rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Kalau kita bedah, setidaknya ada 3 jenis nafkah yang harus kita hadirkan. Yang pertama, nafkah lahir. Kebutuhan yang akan muncul saat kita berumah tangga. Sandang, pangan, papan, itu nafkah lahir. Hendaknya seorang suami harus penuhi nafkah lahirnya. Gimana kalau belum mampu? Setidaknya seorang suami punya rencana dan punya target dan tidak merasa lama dengan keadaan itu. Maka apa indikatornya? Bekerja. Apa indikatornya? Bergerak. Apa indikatornya? Berusaha. Ingat, seorang suami itu kemuliaannya ada pada pekerjaannya. Kemuliaannya ada pada pergerakannya. Al-harakatu hiyal barakah. Setiap pergerakan itu mengantarkan keberkahan. Maka para istri doakan suami kita agar mau bergerak. Agar mau berusaha, agar mau berikhtiar. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi hargai prosesnya. Karena itu merupakan bagian kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu, nafkah lahir. Nafkah yang muncul karena kebutuhan di rumah tangga. Ada yang kedua, nafkah untuk istri khusus. Oh, khusus nih. Iya. Jadi seorang suami harus penuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Misal, istri menginginkan berdandan misalnya. Skincare. Ada kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan misalnya, oleh seorang istri. Maka saya sering bilang begini, ada 3 R yang disukai oleh istri. Tahu nggak apa, Bang Bila? Apa tuh 3 R? 1, skincare. 2, home care. 3, transfer. Ini, iya setuju. Ya. Mana yang paling penting kira-kira? Transfer. Allah ya. Betul. Ya, atau nah, ada 3P juga ya. 3P juga yang sangat diinginkan oleh seorang istri. Ya. 1, peka. Saya mikir-mikir. 1, peka. Betul. Bener kan? 2, perhatian. Ya. Yang ketiga, pembelanjaan yang terbaik. Sepakat. Jadi, coba kalau suami-suaminya pada begini semua tahu gitu, Insya Allah ya. Dan ini menjadi konsekuensi kita ya. Saat kita menikahi istri kita, tentu istri kita punya kebutuhan, maka penuhi kebutuhannya. Saat istri dituntut, misalnya mohon maaf ya,
Kan di antara ciri istri yang salehah itu ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Ya sekarang bagaimana mungkin istri kita bisa bahagia kalau kebutuhannya tidak kita penuhi dengan baik gitu. Maka percayalah seorang suami yang sayang kepada istri, ya kemudian penuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya, maka Allah akan hadirkan kebaikan dalam hidupnya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling sayang kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling sayang kepada keluargaku. Nah, siapa bagian keluarga yang paling dekat dengan seorang suami? Yes, istri. Maka bahagiakan istrimu, yakinlah Allah akan bahagiakan hidupmu. Seorang suami yang sayang sama istri, lihat aja keadaannya. Banyak orang yang dalam konteks dunia Allah angkat derajatnya karena suami itu sayang sama istri. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami menyakiti hati istri, tidak sedikit kemudian kita menemukan dalam urusan aspek dunia pun kemudian menjadi sulit gitu. Maka yang kedua, nafkah untuk istri khusus. Nah, tapi juga istri harus paham, ya, jangan meminta sesuatu yang melebihi batas kemampuan suami kita. Nah, itu. Tempatkan posisi kita pada posisi yang suami kita itu mampu dengan itu semua. Jika itu yang dihadirkan dari awal, pasti akan ketemu. Maka nggak akan ada bahasa ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang aja. Jangan sampai ya. Nggak ada bahasa begitu. Karena bukan tentang kurangnya pemberian suami kita, wahai istri, tapi barangkali kurangnya rasa cukup di hati kita untuk menggunakan apa yang suami kita berikan. Ini menarik bahasanya. Nah, yang ketiga ada nafkahnya belum. Satu nafkah satu tadi, lagi. nafkah lahir. Dua nafkah untuk tadi, istri. Untuk istri. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya, nafkah batin. Nafkah batin. Jadi duhai para suami, jangan memahami bahwa nafkah itu harus dengan urusan uang saja. Ada seorang istri yang barangkali butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh cara kita peduli dengan keadaan, butuh peka sedikit dengan perasaan, itu juga sangat dibutuhkan. Ya, apakah harus pakai uang yang tentang nafkah batin? Boleh jadi tidak. Ya, hanya sekedar menyapa, hanya sekedar mendengarkan curhatan istri itu tuh berharga banget. Bagi seorang istri didengarkan tuh bahagia. Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan istri itu kadang-kadang seperti kaset rusak ya akhirnya. Itu aja diulang. Walaupun berkali-kali ya udah 99 kali diulang-ulangi lagi, tapi berusaha untuk selalu excited bagi seorang istri. Karena itu penting, kebutuhan kosakata laki-laki dan perempuan itu kan beda. Laki-laki itu maksimal 7.000 kata per hari, sedangkan perempuan itu minimal 25.000 kata per hari. Jadi saya suka berpikir begini, kalau istri saya lagi cerita, mungkin dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Jadi didengarkan aja, kan itu membahagiakan bagi diri. Iya kan? Maka membahagiakan istri, membahagiakan hidupmu. Artinya, ketika suami memberi nafkah, bukan semata-mata kebutuhan istrinya, tapi kebutuhan suaminya. Karena suami yang memenuhi kebutuhan nafkah bagi istrinya, maka akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Karena istri yang bahagia, akan ada keluarga yang bahagia. Betul. Karena istri itu diibaratkan jantung di rumah tangga. Jadi jantung dalam tubuh kita penting kan. Kalau jantung ini berhenti berdetak, maka berhentilah kehidupan kita. Maka begitulah. Jika istrimu tidak menemukan kebahagiaan, berarti ada jantung yang sedang bermasalah di rumah tangga. Sehingga pada akhirnya ada sakit yang terus tertanam sehingga tidak menemukan kebahagiaan. Istri yang bahagia mengantarkan suami yang bahagia. Istri yang tenang mengantarkan suami yang lapang. Tapi istri yang tersakiti mengantarkan hidup kita semakin jauh dari arti yang sebenarnya. Masya Allah. Ahilman, bicara dengan fenomena yang sekarang ini mungkin sering kita lihat ya. Karena itu tadi berkembangnya media sosial. Akhirnya kita banyak mungkin melihat, lately lah yang mungkin kita nggak sebut nama, tapi misalnya ada seorang istri yang kemudian menampakkan harta suami gitu misalnya. Yang kita sebenarnya tahu, mungkin kemampuan suaminya sebenarnya nggak sampai segitu. Ini kan artinya ternyata ketidakpuasan seorang istri itu bisa berpengaruh juga pada suami yang akhirnya berpotensi kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, itu suami punya potensi untuk memberikan harta yang haram karena sebenarnya bukan kewenangan dia misalnya, ya kan, bukan kemampuan dia misalnya. Nah, itu juga harus diwaspadai kan akhirnya. Iya. Bagi seorang suami kan ujiannya ada 3 tak ya. Harta, tahta, wanita. Sekarang tambah lagi 1 tak lagi, kuota. Jadi sudah hafal saya. Jadi harta, tahta, wanita. Ya wanita itu ya perempuan itu
satu sisi dia bisa menjadi faktor suksesnya seorang suami, tapi sisi yang lain seorang suami juga bisa terpuruk gara-gara Iya, embusan atau bisikan iya, seorang perempuan. seorang perempuan, betul. Ya, termasuk yang tadi Mbak Mila sampaikan. Mbak Mila tahu Abu Lahab. Iya, dari Kenal ya? ceritanya. Oh, Di mana nggak kenal. kenalan dengan Abu Lahab? Hai Abu Lahab. Itu dikisahkan dalam surat Al-Lahab kan, bagaimana istrinya lah yang membawa kayu bakar untuk Abu Lahab. Betul, Kan? betul. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan istrinya lah yang membawa kayu bakar yang membakar tubuhnya Abu Lahab, yang membuat Abu Lahab kekal selamanya dalam api neraka. Jadi sebenarnya yang ngomporin, yang ngebisikin, Nah, gitu, yang menghembuskan bisikan-bisikan gak karu-karuan itu ya istrinya. Maka hati-hati wahai para suami, ketika istrimu menguji dirimu dengan sesuatu yang tidak baik, itu kan menguji keimananmu. Memang memang benar kalau suami udah sayang sama istri kan kadang-kadang segala apapun dilakukan gitu. Ya apalagi ada istilah suami di luar itu pimpinan luar biasa, di rumah tetap ada yang lebih tinggi daripada dia gitu, yaitu istrinya. Istri. Masya Allah. Tapi dalam artian jangan sampai kita tuh dikendalikan kepada hal-hal yang buruk. Ya, betul. Suami harus punya izzah, harus punya iffah, dan harus juga punya istilahnya haibah gitu ya. Izzah kemuliaan, iffah itu menjaga kesuciannya, dan juga haibah, wibawa, gitu, karisma depan istri kita, sehingga kita tidak dikendalikan oleh istri kita. Makanya hati-hati dengan istilah dulu tuh ada namanya susis katanya. Susis. Suami takut istri. Iya, takut istri atau Sundanya suami sieun istri katanya gitu ya. Nah, itu harus coba dipastikan dan itu kurang tepat. Iya. Karena harusnya suami dan istri itu saling melengkapi di antara keduanya. Dan itu tadi ya, bersama dalam kebaikan. Betul. Oke, baik. Akhirnya kita harus jeda. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Nafkah Tak Sekedar Kewajiban. Ya. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk ke Gapai Kemuliaan, kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah nafkah itu kewajiban hanya bagi seorang suami? Lalu bagaimana jika suami meninggal? Apakah nafkah tersebut jatuh menjadi kewajiban seorang istri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Mbak Cintami. Ahilman, misalnya dalam satu keluarga, kemudian si suami meninggal dunia. Apakah kewajiban untuk mencari nafkah itu jatuh ke istri? Iya. Jika seorang istri sudah ditinggal oleh suaminya, otomatis kan posisinya istri menjadi single. Ya. Maka otomatis kembali kepada asal mula dia sebagai seorang hamba yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Maka seorang ex istri tadi berjalan seperti biasa, melanjutkan kesibukan dan aktivitasnya. Adapun nanti ketika dia punya anak misalnya, ya maka selama dia masih sendiri, dia harus menjadi single parent yang tangguh, yang kemudian mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dan anaknya terutama. Ya mudah-mudahan diizinkan ketemu dengan jodoh yang baru, Masya Allah. ketemu dengan suami yang baru gitu ya, dengan laki-laki yang baru, ya insya Allah nanti akan berganti lagi pada posisi yang sebelumnya. Jadi suaminya yang barulah yang akan menjadi pemberi nafkah selanjutnya. Dan insya Allah rezeki itu pasti Allah akan bukakan ya. Betul. Ahilman ya. Betul. Nah Ahilman, kita tuh suka kadang-kadang konsep saya nggak tahu ya. Ini mungkin konsep yang keliru atau bagaimana? Misalnya dalam sebuah keluarga, si perempuan ini, si istri ini kemudian saya tetap harus bekerja karena saya juga harus mencari nafkah. Itu kan sebenarnya ada kebingungan. Sebenarnya tugas mencari nafkah itu khusus untuk laki-laki atau perempuan juga punya andil di dalamnya? Kalau bicara tentang hak dan kewajibannya, maka kewajiban mencari nafkah itu ditujukan kepada suami. Clear itu. Akan tetapi dalam konteks dunia kontemporer sekarang,
boleh jadi seorang istri butuh aktualisasi, butuh merefleksikan segenap kemampuan yang Allah titipkan dalam dirinya. Maka apakah boleh seorang istri bekerja? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Setidaknya ada 3 syaratnya. 1, atas izin dan ridho suaminya. Maka ketika suaminya mengizinkan, silahkan. Yang kedua, hendaknya seorang istri ketika bekerja tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu jika sudah punya anak. Dan yang ketiga, hendaknya ketika memilih pekerjaan, carilah pekerjaan yang tidak berpotensi menimbulkan fitnah untuk keluarganya. Jadi, jika sudah terpenuhi dengan 3 hal tadi, ya silahkan. Dan kalaupun nanti seorang istri dilebihkan, jadi punya penghasilan, maka penghasilannya untuk dirinya sendiri. Dan kalaupun dia ingin berbagi kepada keluarganya, karena mungkin suaminya kurang, maka itu menjadi pahala sedekah bagi seorang istri. Sedekah ya, Betul. bukan nafkah ya. Bukan. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, Betul. bahwa nafkah tetap jadi kewajiban. Betul. Dan suami. ini juga menjadi catatan, jangan sampai seorang suami karena kita merasa istri kita udah kerja, kita ngerasa udah biar dia mah jalan aja sendiri. Udah dia mah kan udah punya penghasilan, ya udah masing-masing aja. Tidak. Tetap seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun penghasilan lebih daripada istrinya dinilai sebagai suatu sedekah. Dan istri juga ketika ya kita diizinkan punya pekerjaan dan penghasilannya lebih daripada suami, jangan merasa tinggi hati. Dan jangan sampai juga istri merasa bahwa jumawa merendahkan suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu. Justru ini saling menguatkan. Dan saya percaya bahwa ya terutama seorang perempuan ya, seorang istri tuh pasti ada target, tidak akan selamanya ingin bekerja gitu. Betul. Hanya mungkin kan ada situasi tertentu yang membuat dia ya mau tidak mau harus bekerja dulu. Terutama sih lebih kepada tadi aktualisasi. Dia punya Kesibukan, kemampuan, gitu dia ya. punya potensi yang Allah titipkan kepada dirinya, maka kalau didiemin sayang gitu kan. Maka kemudian dia aktualisasi dengan cara bekerja. Dan selama 3 hal tadi terpenuhi, izin dari suaminya, kemudian tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan yang ketiga dia juga memilih pekerjaan yang tidak berpotensi menimbulkan fitnah bagi diri dan keluarganya, maka ya silakan saja. Oke. Nah, Hilman, ada beberapa konsep yang mungkin berkembang di masyarakat atau yang mungkin kita sering jumpai. Artinya gini, kadang-kadang ada mungkin suami yang pelit kadang ngasih ke keluarga, ya udah saya kasihnya segini aja karena kan kebutuhan kita sudah ketaker nih, ya udah segini aja. Tapi kadang royal sekali misalnya untuk bersedekah. Kadang malah beranggapan, wah karena saya sudah sedekah ini insya Allah akan mendatangkan inilah gitu ya, keberkahan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ada prioritas yang salah ya. Mungkin kita berpikirnya malah sedekahnya dianggap sebagai sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan memberi nafkah. Ini sesuatu hal yang salah ya sebenarnya. Silahkan dijawab, Ahilman. Iya, sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga. Ya. Tetapi ini barangkali konteksnya begini. Kita juga tidak boleh bilang bahwa suami itu pelit. Bukan. Boleh jadi suami itu memang memperhitungkan seperti apa batas pengeluaran yang dihadirkan. Misal, kita nggak tahu, boleh jadi Mbak Mila, suami itu tuh melihat bahwa istrinya memang agak boros, agak royal, betul. agak kurang bisa keep kalau urusan uang. Iya. Maka mau tidak mau seorang suami yang harus memagari itu, Mengerem ya. ngerem dengan sikap-sikap yang dihadirkannya gitu. Maka introspeksi dulu gitu. Karena biasanya jika seorang suami melihat kemampuan istrinya dalam menjaga keuangan aman, biasanya sah-sah saja, fine-fine aja. Maka kalau Mbak Mila pernah mendengar barangkali hadis yang mengatakan nikahilah seorang perempuan karena 4 hal kan. Iya. 1 karena cantiknya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Dan pilih yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia selamanya. Nah, bicara 4 ini urutan nih Mbak Mila. Cantik, harta, kemudian keturunan dan agama. Cantik itu bukan fisiknya yang cantik maksudnya. Jadi seseorang yang ketika engkau menatapnya, engkau tuh bisa senang melihatnya. Dan tidak harus cantik kan? Cantik itu relatif kan? Relatif. Tergantung apanya. Tergantung kalau udah cinta, jelek pun juga jadi cantik. jadi cantik yang dimaksud adalah engkau tuh senang aja melihat. Menyenangkan. Kan kalau dilihat. Maka kita nggak boleh bilang gini, kok mau ya sama dia? Padahal biasa aja. No, nggak begitu. Karena yang namanya ketertarikan itu Allah yang kasih. Baik.
Kayak istri saya kenapa mau sama saya kan nggak tahu juga. Kalau ditanya Kepaksa ganteng, nggak? ya mungkin kepaksa kali. Kalau bicara AA kan cakep enggak juga biasa aja. Saya nggak suka disebut ganteng, manis lah ya. Lebih enak gitu. Tetap meroket ya. Terus yang kedua harta. Oke. Nah maksud harta itu bukan hanya sekedar punya banyak harta, Ya. tapi seorang perempuan yang ketika dikasih harta berapapun dia bisa Cukup, kelola ya, dengan baik. ya. Maka jangan sampai begini, jangan sampai seorang istri itu zakat malnya lebih tinggi dibanding zakat malnya gitu. Jadi belanja di mallnya itu lebih tinggi Iya. dibanding Waduh. dengan zakat mal yang dikeluarkannya. Betul. Dan yang ketiga latar belakang maksudnya adalah ya orang yang punya track record baik dalam Iya, hidupnya. oke. Nah ini poin saya yang ingin sampaikan bahwa jangan mudah seuzon juga sama suami kita pelit. Barangkali mungkin juga seorang istri yang belum bisa mengolah dengan baik. Baik, akhirnya kita harus jeda. Kenapa? Pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita bahas jeda ya. Nah, Mbak Mila nih kalau urusan yang merempet ke istri langsung dijeda. Oke, langsung jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu. Masya Allah. Kita lanjutkan akhirnya. Masya Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Nafkah Tak Sekedar Kewajiban. Ahilman, biasa kita temui lah, mungkin kita juga mengalami, siapa tahu ya. Misalnya ada begini, aduh suami saya teh kayaknya lebih sayang deh, atau lebih peduli sama orang tuanya. Ngasih ke orang tuanya banyak, tapi sementara ngasih ke keluarga sendiri kayaknya kok hitung-hitungan banget. Konsep seperti ini tuh bagaimana? Kita harus menyikapinya. Para ibu-ibu, kita dengarkan sama-sama. Iya, yang perlu kita lihat adalah kondisinya. Nah, Jika ada orang tua kita yang memang dirasa sangat membutuhkan dan keadaannya sangat dalam keadaan memang kalau nggak dikasih oleh kita akan mengalami satu keadaan yang tidak baik lah. Maka di saat itu seorang suami, artinya suami kita memang harus peduli kepada orang tuanya. Tapi dengan catatan dia harus penuhi kebutuhan keluarga dasarnya dulu. Jadi kalau ada perbandingan begini. Seorang suami ketika memberi kepada keluarganya itu adalah kewajiban. Sedangkan ketika seorang laki-laki, anak laki-laki memberi kepada orang tuanya itu adalah kebaikan. ya. Jadi kepada keluarga ini kewajiban, kepada orang tua itu adalah kebaikan. Maksudnya kebaikan ini kan terus panjang gitu. Bahkan kalau kita mau merujuk pada hadis yang lain, anak laki-laki itu kan walaupun dia sudah menikah tetap kembali kepada orang tuanya gitu ya. Kepada ibu dan ayahnya. Nah, tetapi dalam konteks yang lebih tepat, saya kira bukan untuk diperbandingkan antara sayang kepada keluarga dengan kepada orang tua. Karena dua-duanya adalah sumber keberkahan. Maka jadi istri juga harus belajar melihat kalau suami kita masih punya orang tua dan orang tuanya sangat membutuhkan. Jadi kalau nggak dibantu oleh suami kita akan terjadi sesuatu, maka dengan ikhlas kita katakan, sayang, nanti dari rezeki yang kita dapatkan kita kasih buat ibu ya, buat ayah ya. Itu istri yang baik. Ya. Begitu sebaliknya, seorang suami harus melihat keadaan keluarga istrinya. Betul. Jadi dia harus tanya juga, Dek, rasanya orang tua kamu juga sangat membutuhkan. Gimana kalau nanti dari sebagian rezeki aku juga kasih buat orang tua kamu. Jadi posisikan keadaannya sama, tapi lihat keadaannya juga. Kan boleh jadi misalnya orang tua istrinya mungkin lebih, orang tua suaminya mungkin kekurangan, atau sebaliknya orang tua suaminya kekurangan, istrinya lebih. Maka saat ngasih, apakah harus sama nilainya? Adil itu bukan sama. Iya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Nah maka percayalah, istri juga dengarkan kalimat ini. Jika ada suamimu yang memberi kepada orang tuanya, jangan pernah merasa engkau kehilangan harta suamimu. Karena boleh jadi sumber keberkahan untuk rumah tanggamu itu berada ketika suamimu menyayangi orang tuanya. Nah tetapi juga mohon izin, duhai para orang tua, jika anakmu sudah menikah, juga peka juga dengan keadaan orang keluarganya. Ya, lihat keadaan sampingnya, lihat keadaan istrinya, lihat keadaan pasangannya. Itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Pada akhirnya tidak ada perbandingan antara orang tua dan pasangan kita. Dua-duanya adalah orang yang harus kita muliakan dalam hidup. Syukur-syukur makin Allah perbaiki cara memberimu,
nafkahmu maka semakin besar juga rezekimu. Karena ingat, seberapa besar tanggung jawab nafkahmu, maka sebesar itu juga rezeki yang Allah siapkan untuk Masya dirimu. Allah. Itu tadi ya Jangan konsep. takut. Aku ingat jadi konsepnya Ahilman, terima kasih. Iya. Ya kan? Kita kasihnya berapa, insya Allah nanti kita akan menerimanya. Masya Allah. Jadi sudah cocok jadi muridnya Ahilman. Gitu ya Ahilman ya. Amin, Iya. amin. Itu artinya kan ilmunya bisa kita resapi Amin, betul-betul. amin. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam Amin, kehidupan. amin. Ahilman, terima Sama-sama. kasih. Ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya Maria Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ahilman.